Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mereview makalah bab 3 tentang sistem hukum dunia. Nama saya Lia Mukliza. Saya akan berkolaborasi dengan dua kawan saya yang bernama Liska Anggina Nasution dan Annasya Ulfiani. Kami akan membahas tentang sistem hukum dunia. Sebelum kami memasuki bab 3 ini, ada baiknya kami mengulangi sedikit penjelasan tentang pengertian hukum. Pengertian hukum secara umum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa, serta berisi perintah dan larangan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Menurut para tokoh, seperti yang dikemukakan oleh Hugo de Grotius, hukum adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan. Dan yang selanjutnya kami akan membahas tentang bab 3. Kami akan mereview tentang bab 3 yang berjudul hukum tentang sistem hukum dunia. Yang pertama adalah pengertian sistem hukum. Suatu sistem mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling berketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi. Menurut Profesor Subekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan kata lain, sistem hukum adalah kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan. Masuk kita ke sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum Eropa kontinental muncul dan berkembang pertama kali di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut dengan civil law. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa kekaisaran Romawi Justinianus, yang kemudian disebut dengan Corpus Juris Civilis. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang terbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi. Pada umumnya, civil law ini diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara ini. Satu, kolonialisasi bangsa Belanda terhadap wilayah-wilayah Nusantara. Penjajahan juga berusaha menancapkan pengaruh dengan
menggunakan kebijakan penerapan hukum Belanda terhadap kolonial. Bangsa Belanda menganggap sistem hukum civil law yang dimiliki merupakan suatu sistem hukum yang paling baik dan mapan, karena hukum mereka merupakan hukum yang tertulis dan telah terkodifikasi dengan baik. Dari sanalah sistem hukum sivil law berlaku sehingga sekarang dan menjadi tumpuan hukum di Indonesia dan menambah keragaman bangsa Indonesia di bidang hukum. Prinsip dasar dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sumber hukum di dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu, juga diakui peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah sebagian besar yang terdapat dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan negara Asia lainnya seperti Cina, Jepang, India, dan negara lain. Dan hukum adat memiliki sifat tradisional dan berpangkal kepada kehendak nenek moyang, serta menyesuaikan diri dan elastik. Perbedaan antara hukum adat dengan hukum-hukum yang lain antara lain atau hanya berlaku di daerah tersebut. Yang kedua, memiliki berbagai macam hukum. Contohnya, hukum adat Jawa, hukum adat Bugis, dan banyak lagi yang lainnya. Hukum adat biasanya dalam menyelesaikan masalah yaitu menggunakan metode musyawarah dengan orang tertua atau orang yang ditertuakan di daerah tersebut, dan orang yang dituakan atau orang tua menjadi penegak dalam suatu perkara, sehingga perkara tersebut diselesaikan oleh ketua adat ataupun orang tua di daerah lingkungan masyarakatnya. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berkembang dan diterapkan oleh masyarakat Arab sebagai awal penyebaran Islam. Sistem hukum ini selanjutnya berkembang di negara-negara lain, bahkan di beberapa negara seperti Afrika, Asia. Penerapan sistem hukum Islam disesuaikan dengan pembentukan negara yang bersumber pada ajaran Islam. Adapun sumber hukum ajaran Islam adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan sistem hukum Islam dalam hukum fikih terdiri dari dua hukum pokok, ialah 1. Hukum rohaniyah. Hukum rohaniyah adalah hukum yang membahas tentang cara-cara peribadatan manusia, misalnya cara sholat, cara tentang berpuasa, zakat, dan menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah yang berhubungan dengan ibadah. Yang kedua, hukum duniawi terdiri dari muamalat, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia seperti jual beli, sewa menyewa, pemburuan, hukum tanah, hukum perikatan, dan lain-lain. Yang kedua, nikah. Yang ketiga, jinayah. Dalam perkembangan Islam, lahir pula penyebaran hukum lainnya, yaitu akidah. Yang kedua, khilafah, ialah yang mengatur kehidupan bernegara, meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan dan kewajiban negara, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem hukum masyarakat Eropa. Sistem hukum masyarakat Eropa atau Uni Eropa memiliki karakter khusus. Sistem hukum masyarakat Eropa menjadi sebuah peraturan tunggal bagi Uni Eropa
setelah dilakukan beberapa kali amandemen Perjanjian Roma sehingga melahirkan Single Europa Act 1986 atau Undang-Undang Eropa Tunggal yang ditandatangani oleh Luxembourg dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1987 yang sering disebut Single European Act. Negara Eropa menganut dua prinsip pada umumnya, yaitu monoisme dan dualisme. Dalam konstitusi monoisme, kewajiban hukum internasional memiliki sifat superior terhadap kewajiban-kewajiban hukum nasional. Berdasarkan pendekatan ini, maka peraturan yang dibentuk atas perjanjian internasional di mana negara telah menjadi pesertanya, maka secara otomatis hukum internasional itu menjadi bagian hukum negara peserta. Sewa menyewa, pemburuan, hukum tanah, hukum perikatan, dan lain-lain. Yang kedua, nikah. Yang ketiga, jinayah. Dalam perkembangan Islam, lahir pula penyebaran hukum lainnya, yaitu akidah. Yang kedua, khilafah ialah yang mengatur kehidupan bernegara meliputi bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan dan kewajiban negara dan lain-lain. Selanjutnya G. Sistem hukum masyarakat Eropa. Sistem hukum masyarakat Eropa atau Uni Eropa memiliki karakter khusus. Sistem hukum masyarakat Eropa menjadi sebuah peraturan tunggal bagi Uni Eropa setelah dilakukan beberapa kali amandemen Perjanjian Roma sehingga melahirkan Single Europa Act 1986 atau Undang-Undang Eropa Tunggal yang ditandatangani oleh Luxembourg dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1987 yang sering disebut Single European Act. Negara Eropa menganut dua prinsip pada umumnya, yaitu monoisme dan dualisme. Dalam konstitusi monoisme, kewajiban hukum internasional memiliki sifat superior terhadap kewajiban-kewajiban hukum nasional. Berdasarkan pendekatan ini, maka peraturan yang dibentuk atas perjanjian internasional di mana negara telah menjadi pesertanya, maka secara otomatis hukum internasional itu menjadi bagian hukum negara peserta. Selanjutnya, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam telah berkembang dan diterapkan oleh masyarakat Arab sebagai awal penyerapan agama Islam. Adapun sumber hukum dari sistem hukum Islam antara lain sebagai berikut. 1. Al-Quran, yaitu kitab suci dari umat muslim yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Rasul Allah Muhammad. 2. Sunnah Nabi, yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita-cerita hadis mengenai Nabi Muhammad. 3. Ijma ialah kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja atau berorganisasi. 4. Qiyas ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. G. Sistem hukum masyarakat Eropa. Sistem hukum masyarakat Eropa atau Uni Eropa yang memiliki karakter yang khusus tunggal yang lahir dari suatu entitas politik sehingga melahirkan sebuah sistem hukum yang sui generis, memiliki kelas sendiri yang terpisah dari rumpun sistem hukum civil law dan common law sehingga bersifat supranasional. Sistem hukum masyarakat Eropa menjadi sebuah peraturan tunggal bagi Uni Eropa setelah dilakukan beberapa kali amandemen Perjanjian Roma sehingga melahirkan Single Europa Act 1986, Undang-Undang 1 Juli 1987, yang sering disebut SEA atau Single Europa
Art sebagai suatu perjanjian internasional. Hukum-hukum masyarakat Eropa atau Uni Eropa mulai berlaku apabila perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh negara peserta dan implementasinya disesuaikan pada sistem konstitusi yang dianut oleh negara peserta. Dalam konstitusi dualis hanya ada sejumlah status terbatas yang diberikan kepada peraturan internasional. Peraturan internasional baru akan berlaku di suatu negara apabila telah diimplementasikan ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi pengundangan nasional atau melakukan sebuah ketetapan parlemen. Negara yang menganut sistem ini adalah Inggris. Adapun lembaga legislatif dan yudikatif Uni Eropa terdiri atas 4 institusi. 1. Council of Ministers atau Dewan Menteri. 2. European Commission atau Komisi Eropa. 3. European Parliament Eropa. 4. European Court of Justice Mahkamah Peradilan Eropa.